Ini peraturannya banyak kan? Banyak.
Yang pertama-tama saya hormati Bapak Kepala Sekolah Siswa Percontohan beserta wakil dan para dewan guru beserta staf SD Negeri 1 Percontohan yang selalu sayangi. Hari ini kita diberi kesempatan berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka diseminasi materi modul 14 penerapan budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 di SD Negeri 1 Percontohan, yaitu teman kita Ibu Nurul Handayani SP. Tidak memperpanjang mukadimah, yang pertama-tama kita minta kata-kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah 1 SD Negeri 1 Percontohan. Kepada Bapak, kami persilakan dengan segala. Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat hadir di aula ini dalam rangka mengikuti diseminasi materi modul 1A penerapan budaya positif di sekolah. Selalu salam juga. Mudah-mudahan kegiatan hari ini guru kita ini bisa menjadi inspirator, bisa menjadi inisiator, bahkan menjadi inovator sekolah di 1 Percontohan di bidang penerapan KM. Dan kawan-kawan yang lain bisa mengikutinya. Jangan beranggapan aku tidak mampu, coba dulu. Semua itu harus dengan semangat, dengan kemauan baru bisa tercapai. Nah, pada hari ini kita semua berbangga hati bahwasanya di sekolah kita tampil salah satu rekan kita menjadi inspirator untuk kita pada hari ini, yaitu dalam hal menginspirasi rekan-rekannya untuk ikut tampil sebagai guru penggerak angkatan ke-8 ke depan, ke-9. Jadi di batas waktunya hari ini tanggal 7, batas waktunya 3 hari lagi. Mudah-mudahan bakal menyusul Bu Rika Saputri, Pak Buhari Muslim ini bakal menyusul. Dan menyusul Bu Jasniar, menyusul lagi Bu Nur Ainun, menyusul Bu Fitriana, Bu Sani, Bu Fitriani, Bu Cut dari Rami, Bu Pipi Sahara. Yang mudah-mudahan seperti Bu Yuli harus semangat. Nah, kenapa Bu Nurul bisa? Karena dengan keyakinannya, dengan kegigihannya. Saya sendiri
pernah kaget. Saya pernah malam di sini. Saya lihat, siapa itu duduk di pos satpam? Orang mojok apa ini? Karena 2 orang melihat. Rupa Bu Nurul sama suaminya. Ngapain Bu Nurul? Ini Pak. Buka-buka aplikasi. Oh ya Allah, alhamdulillah saya berkir. Begitulah kegigihan Bu Nurul. Saya sendiri mungkin nggak mampu seperti Bu Nurul. Walaupun saya seorang kepala sekolah, tapi saya nggak mampu. Terus terang saya bilang, tapi saya ingin guru-guru saya di sini yang lain silakan mencoba ikuti jejak Bu Nurul. Saya ikut memfasilitasi apa kebutuhan Bapak Ibu. Akan saya fasilitasi, akan saya dukung. Bagaimana Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jangan siap-siap aja. Ini di depannya siap, belakang maklum lah Pak, ada tua yang macam nggak ada cerita tua itu, makin tua makin lemak ada kelapa. Alhamdulillah. Yang penting ada niat dulu. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Nurul, Bu pendamping, Bu Yuli. Bu Yuli ini guru SMK. Tapi dia duluan menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan semakin banyak guru penggerak di sekolah kita, semakin banyak kontribusi yang diciptakan di sekolah kita, semakin banyak guru penggerak di sekolah kita, semakin harum sekolah kita ke depan. Semakin banyak produk-produk yang dihasilkan, semakin banyak murid-murid kita yang tampil unggul di Kabupaten Aceh Tamiang ini. Itu harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon diperbanyak jemaah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Selanjutnya kata-kata sambutan dari Ibu Lasyuri Simbolon SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan ini. Yang pertama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan anugerahnya kita bisa bertemu, berkumpul di ruangan ini. Dan yang sangat luar biasa hari ini kita akan diisi, kita akan mendengar diseminasi yang akan dibawakan oleh salah satu CGP hebat Angkatan 7, Ibu Nurul. Perkenalkan, nama saya Lasyuri Simbolon. Saya selaku guru pengajar praktiknya Ibu Nurul. 6 dari CGP ya. Tadi saya dengar ada ibu yang juga sedang antri di Angkatan 7 ya Bu. Karena di Angkatan 7 ini hanya ada 6 pengajar praktik, jadi lebih banyak CGP-nya. Jadi ada beberapa CGP yang masih antri, mungkin akan bergabung dengan CGP Angkatan 9 yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, sehari-hari saya mengajar di SMK Negeri 1 Karangbaru. Ya, saya berbeda sedikit dengan Ibu Nurul. Saya guru pengajar praktik. Ya, jadi di guru penggerak itu kan ada guru penggeraknya, calon guru penggerak, dan guru pengajar praktik yang fungsi saya adalah monitoring ya, melihat bagaimana perkembangan, bagaimana proses pembelajaran, dan bagaimana tugas-tugas yang dikerjakan oleh ibu dan bapak guru di guru penggerak sebagai calon guru penggerak. Dan hari ini saya bersyukur, sebenarnya kurang tidak terlalu direncanakan karena saya ada jam mengajar hari ini kebetulan pagi tadi, jadi saya berpikir mungkin nggak bisa datang. Rupanya bisa, bersyukur sekali hari ini bisa membersamai Ibu Nurul untuk melihat bagaimana beliau akan berbagi. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan dari guru penggerak yang mungkin banyak kita belum mengerti. Ada yang bilang ini mau jadi calon kepala sekolah nih, maka jadi guru penggerak. Ini mau jadi saingan Bapak nih Bu Nurul gitu ya. Tapi tadi Bapak sudah sampaikan bahwa Bu Nurul ini salah satu dari guru, maaf harus saya sebutkan, guru bakti ya Bu Nurul ya. Bukan PNS, bukan siapa-siapa. Nah, kalau goalnya untuk menjadi kepala sekolah kapan itu ceritanya, kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai salah seorang guru pengajar praktik, izinkan saya
saya juga menyampaikan apa sih program guru penggerak itu. Ya, kalau saya suka seluruh, kalau kita beda ini ya Bu, beda dinas ya. Kami dengan Kak Cabdin, Bapak Batiar, saya selalu bilang, enggak Pak, saya bukan saingan Bapak, saya guru pengajar praktik, ini Pak saingan Bapak di CGP gitu. Beliau ketawa aja, karena memang sering orang berpikir CGP itu goalnya akan menjadi ya kepala sekolah. Memang seyogianya seperti itu, karena mungkin kedepannya mereka-mereka yang ingin menjadi pemimpin harus memiliki sertifikat guru penggerak. Kenapa seperti itu? Ya karena guru penggerak itu sendiri tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuan mengikuti program guru penggerak adalah supaya calon guru penggerak itu mengembangkan diri secara pribadi dan juga mengembangkan guru lain. Nah ini yang sedang dilakukan oleh Ibu Nurul. Bukan hanya beliau yang berkembang, tetapi beliau juga mengembangkan teman-teman di sekolahnya. Maka betul seperti kata Bapak Kepala Sekolah tadi, ini adalah kebanggaan kalau sekolah punya guru penggerak. Karena apa motonya guru penggerak Bu Nurul? Ya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak dulu nih ikut guru penggerak. Lalu saya akan bergerak. Lalu kemudian saya akan menggerakkan teman-teman lain. Nah, dengan demikian akan terjadilah kolaborasi yang indah antara guru penggerak dan guru-guru yang lain. Kolaborasi yang indah itu akan dikerjakan secara mandiri. Ini kan mandiri Bu Nurul, gak ada yang suruh-suruh, gak ada yang. Tapi beliau secara mandiri mengerjakannya supaya apa? Supaya guru-guru itu, baik guru penggerak dan guru-guru yang lain yang akan digerakkan itu memiliki kematangan emosi, apalagi katanya yang memiliki nilai moral, spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etiknya guru. Lalu kemudian dapat nanti berkolaborasi dengan orang tua, komunitas sekitar, dan pada endingnya pastinya menumbuhkan kepemimpinan murid. Yang kita rindukan kan seperti kurikulum ini, kurikulum merdeka, yang menciptakan murid yang merdeka. Pertama gurunya dulu merdeka nggak mengajar, gitu ya. Lalu akan terciptalah murid-murid yang merdeka. Murid-murid nanti yang merdeka, mandiri dengan kakinya sendiri, memerdekakan diri sendiri dan memerdekakan orang lain. Saya selalu bilang sama murid saya, kalau kamu merdeka, datang terlambat ke sekolah, kami nggak merdeka. Jadi syarat merdeka itu, saya merdeka, orang lain juga harus merdeka dengan perbuatan saya. Maka dengan program ini akan muncullah murid-murid yang memiliki bukan hanya merdeka mandiri, tetapi memiliki profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tahu saya berbeda di antara kita. Ya, tetapi salah satu dari profil pelajar Pancasila itu adalah berkebinekaan global. Maka Bapak Ibu, saya harus sampaikan kadang-kadang saya merasa termarginalkan ketika tidak ada yang mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera. Kan gitu ya. Karena memang kita berbeda secara ya religi. Nah, ketika kita belajar tentang profil pelajar Pancasila, maka tugasnya Bapak Ibu mengatakan kepada anak-anak bahwa kita harus bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Bu Nurul harus bisa menerima saya sebagai PP-nya yang mungkin di awal, aduh beda ini ya gitu ya. Tapi akhirnya hampir 2 bulan ada kerjasama yang indah. Dan ternyata memang bekerja sama itu, kolaborasi itu harus dengan siapa saja. Demikian Bapak Ibu, hari ini diseminasinya adalah penerapan budaya positif. Harapannya begitu, bukan hanya Bu Nurul saja yang sudah mengerti akan budaya positif, tetapi ditularkan kepada Bapak Ibu semua, maka terciptalah komunitas yang indah yang akan menerapkan budaya positif itu di sekolah masing-masing. Itu yang memang sekarang yang yang ingin digiatkan atau ingin disampaikan oleh guru penggerak. Dan ini tidak mungkin tercapai tanpa ada kolaborasi yang indah antara Bu Nurul, Bapak Kepala Sekolah, dan ya kemarin awal-awal Bu Nurul bilang gimana ya Bu Nurul, nanti saya agak khawatir ini, bisa nggak saya ini, saya begini, saya bukan siapa-siapa. Saya bilang yang penting mengantongi izin Bapak, ada surat apa itu kita bilangnya surat sakti, aman lah gitu ya. Karena pasti Pak, khususnya Bapak Kepala Sekolah pasti ini akan menjadi kebanggaan luar biasa kalau ada CGP dari sekolah kita. Itu mungkin juga kepala sekolah juga dari atas juga ditekan mungkin ya, mana nih kenapa nggak ada sekolahnya CGP? Kenapa begitu? Karena kalau ada CGP berarti ada guru yang ingin mengembangkan diri, berarti ada guru yang ingin belajar, berarti ada guru yang ingin maju. Ini perjalanan panjang, 6 bulan. Rehat 3 bulan ya Bu Nurul, di bulan 3 nanti kembali, berarti 9 bulan yang panjang. Jadi kalau Bapak Ibu langsung berpikir, aduh ini
Ya, malam-malam nih kayak kata Bapak ya, malam-malam saya juga baru tahu Bu Nurul rupanya suami Bu Nurul angkatan 6 ya, Bu Nurul dari Langsa. Memang menjadi perjuangan yang panjang. Bapak Ibu malam kita Zoom, belum tugas, belum ini, tapi Bu Nurul bisa maka kita bisa. Gitu. Sama, saya juga berpikir kalau saya memang goalnya bukan gitu ya Pak, saya nggak mau jadi saingan Bapak, saya jadi kepala sekolah. Ya, tapi bukan itu. Baik itu pengajar praktik, Bapak Ibu, baik itu guru penggerak, sama fungsinya. Tujuan kita, goalnya kita sama, menjadi pemimpin pembelajaran yang menciptakan murid mandiri merdeka memiliki profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menikmati desiminasi ini. Percayalah pasti akan banyak hal baru yang menyenangkan yang akan kita dapat. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, pemaparan materi oleh Bu Nurul Handayani SPD, calon penggerak angkatan ke-7. Bapak Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ikut ke bawah aja biar lebih mudah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Bu Yuli, salam sejahtera. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa hadir pada ruangan ini mengikuti kegiatan ini. Kegiatan yang sangat sederhana. Puji syukur saya ucapkan tiada henti-hentinya kepada Rabb semesta alam. Salawat serta salam sama-sama kita hadiahkan ke pangkulan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam berilmu pengetahuan seperti saat ini. Untuk hari ini sebenarnya saya sedikit malu karena saya berhadapan dengan Bapak Ibu sudah senior, ilmunya pasti lebih banyak daripada saya. Saya mohon izin Bapak Ibu ya, ini benar-benar saya mohon izin. Jadi yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 1 Percontohan yang luar biasa. Bapak selalu jika ada saya apa-apa, kalau bilang ke Bapak itu pasti oke aja. Jadi kalau ikut guru penggerak Bapak Ibu kita ada kegiatan sama Bapak, nggak dipersulit, insya Allah semua dipermudah. Kemudian saya hormati juga pengajar praktik saya Ibu Les Yuli Sibolon, serta yang saya banggakan dan saya ini menjadi semuanya mentor-mentor saya sebenarnya. Jadi Bapak Ibu guru semua yang saat ini saya sangat berterima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di sini dengan sajian yang sangat sederhana dari saya. Insya Allah hari ini kita sama-sama dapat ilmu dari pemaparan saya tentang budaya positif ini Bapak Ibu. Mungkin dari pemaparan ini juga Bapak Ibu yang di kurikulum Merdeka kan tidak ada ranking ya Bapak Ibu ya. Kemarin bertanya kenapa kok nggak ada ranking? Nanti di sini dijawab. Nah nanti di sini ada ketemu jawabannya. Kenapa anak-anak tidak boleh diberikan penghargaan? Kenapa penghargaan itu sama dengan hukuman derajatnya? Nanti akan dijawab di sini. Jadi saya sebagai calon guru penggerak ketika memperoleh materi budaya positif ini Bapak Ibu itu seperti tercerahkan. Kenapa tercerahkan? Kita kan sebagai guru Bapak Ibu kita dulu mungkin belajar seperti ini yang kita peroleh, tapi ilmu itu kan berkembang. Jadi tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan-perubahan, perkembangan. Jadi kita harus membuka diri terhadap perubahan dan perkembangan itu. Jadi di sini saya ingin kita sama-sama merasa tercerahkan sebagaimana saya merasa tercerahkan ketika saya mendapatkan materi budaya positif ini. Nah, ketika Bapak Ibu melihat judulnya budaya positif, ini apa yang Bapak Ibu pikirkan? Apa yang tergambar di dalam benak Bapak Ibu? Nah, kalau kita bilang budaya itu kompleks ya, rumit. Jadi banyak unsur-unsur yang membentuk suatu budaya. Begitu juga dengan budaya positif. Jadi kita akan menciptakan keadaan di sekolah kita dan unsur-unsurnya akan saya jelaskan pada
berkolaborasi, bersinergi, menciptakan budaya positif di sekolah kita. Baik, saya mulai saja. Ya. Nah, ini disiplin positif. Saya mulai dengan disiplin positif. Ada miskonsepsi dari kita. Apa yang kita pikirkan ketika kita dengar kata disiplin? Bagi kita disiplin itu seperti apa? Ya, taat peraturan. Kalau anak itu taat peraturan, diem, biasa kalau di kelas itu disiplin, gitu ya. Jadi agak sempit pemikiran kita tentang disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, patuh pada peraturan. Ya, seperti itulah kata-kata disiplin. Tapi sebenarnya makna disiplin itu pendekatan untuk mendidik anak, untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi memiliki motivasi intrinsik. Sebagai contoh Bapak Ibu, kalau kita datang tepat waktu ke sekolah, kita dibilang disiplin karena kita taat peraturan. Ada peraturannya memang. Datang jam 7.30, kita datang karena ada peraturannya. Itu kita bilang disiplin ya. Nah, maksud disiplin positif di sini adalah kita datang ke sekolah bukan karena kita datang tepat waktu, bukan karena takut ditegur oleh Bapak kepala sekolah, bukan karena mau penghargaan, tapi karena kita menghargai diri kita sebagai orang yang tepat waktu. Kita punya nilai motivasi intrinsik tersendiri dalam diri kita. Nih, ada motivasi intrinsik nih, muncul dari dalam diri. Iya. Jadi terserah mau nanti dihukum, mau dikasih penghargaan, gak ada urusan. Yang penting kita datang tepat waktu karena kita menghargai pribadi diri kita yang menghargai waktu. Nah, ini disiplin. Jadi dia intrinsik dari dalam, bukan dari luar. Oke. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Di slide sebelumnya saya sudah menyinggung apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini Bapak Ibu, nilai-nilai yang sudah ada dan disepakati oleh setiap umat manusia. Baik itu agamanya berbeda, suku, ras, semua yakin kalau nilai ini nilai yang baik. Sepakat semua. Contoh-contohnya banyak sekali ya nih, kejujuran. Kan semua agama, semua suku, ras, bangsa ini sepakat. Kejujuran itu nilai yang baik. Gotong royong itu baik, kepedulian sampai keadilan, rendah hati, percaya diri itu semua nilai-nilai yang baik. Nah, dari budaya positif ini untuk membentuk budaya positif, nilai-nilai ini Bapak Ibu, nilai-nilai inilah yang harus kita bangkitkan dari diri kita. Jadi apapun peraturannya, ya kita bukan karena peraturan itu, tapi karena kita percaya oleh nilai-nilai kebaikan itu. Jadi kita bangkit sendiri dari dalam diri kita. Kita mau berbuat. Oke, lanjut, ada teori motivasi dari Dian Gosin dalam bukunya Restructuring School Discipline. Di sini ada 3. Ini teori motivasinya ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita berbuat sesuatu karena kita nggak mau dihukum, ya kan? Terpaksa, udahlah terpaksa buat ini, takut dikena hukumnya. Itu motivasi kita berbuat sesuatu. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan yang kebalikannya. Kalau nggak takut dihukum ya mau penghargaan ya. Nah, jadi ini masih ekstrinsik nih, masih dari luar. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti yang saya ungkapkan tadi, kita menghargai diri kita bahwa kita orang yang percaya dengan nilai-nilai kebajikan universal itu. Maka kita menaati peraturan karena diri kita sendiri. Misalnya gini, kita datang ke sekolah tepat waktu karena saya mengetahui saya ini guru. Saya menghargai diri saya sebagai guru yang datang tepat waktu, bukan karena peraturan menuliskan jam 7.30 seperti itu. Oke, kemudian, bagaimana jika terjadi pelanggaran Bapak Ibu? Jika anak-anak buat pelanggaran, ya benar sekali. Cara cepatnya adalah cara cepatnya dihukum ya. Jadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan saat siswa-siswi kita melakukan pelanggaran. Kita bisa memberikan hukuman, bisa memberikan konsekuensi, dan juga bisa melakukan restitusi. Jadi ini tingkatannya yang paling rendah itu memberikan hukuman. Gampang memberikan hukuman. Terlambat. Oh, kamu terlambat ya? Ya udah, ketik sampah 20 sampah. Dah, siap.
Habis kan perkara, dah kita anggap dia impas. Dia sudah membayar kesalahan dia dengan memberikan hukuman. Jadi hukuman itu kan kita buat untuk bikin dia jerah ya, supaya besok dia nggak buat lagi, karena kan capek cari sampah 20 atau tiba-tiba, oh kamu terlambat lagi, capek saya nengoknya. Dan besok bawa pupuk 1 goni ya gitu. Jadi kan dia mikir, aduh capeknya, aduh besok nggak terlambat lagi lah. Kenapa? Karena kita hukum, kita mencoba menyakiti dia, memberikan dia rasa sakit dengan hukuman. Kemudian apa bedanya dengan konsekuensi? Agak mirip ya, hukuman dan konsekuensi. Nah kalau hukuman tadi Bapak Ibu terjadinya spontan, tidak ada kesepakatan antara saya dan anak yang dihukum tadi terkait hukuman apa yang akan diberikan kepada dia. Oh dia terlambat, daripada saya capek-capek mikir peraturannya apa, ya udah saya suruh aja dia bawa pupuk 1 goni. Itu hukuman spontan, tiba-tiba. Nah bagaimana dengan konsekuensi? Hampir-hampir mirip, tapi konsekuensi ini sudah ada kesepakatan, dia ada peraturannya. Dia sudah tahu kalau dia terlambat akan dapat apa dia. Contoh, misalnya ya, oh, kamu udah terlambat nih, kamu terlambat ya. Besok kalau terlambat 3 kali, saya suruh kamu buat pupuk 1 goni. Jadi dia udah tahu, oh aku nih kok terlambat lagi, nanti 3 goni nih buat pupuk. Hari ini terlambat yang ketiga kali. Terlambat lagi kan? Kamu sudah tahu apa konsekuensinya kalau terlambat 3 kali? Tahu Bu, bawa pupuk 3 goni Bu. Dah. Sama, hampir sama Bapak Ibu, tapi yang membedakannya kalau hukuman ini spontan. Anak itu nggak bakal tahu kita kasih hukuman apa. Tapi kalau konsekuensi, ini hukuman yang diberikan sudah ada kesepakatan. Jadi ada di peraturan. Jadi bisa dalam bentuk keyakinan kelas, kesepakatan, ataupun dalam bentuk peraturan. Jadi kita bisa mengacu kepada peraturan. Jadi ini bedanya ya untuk yang konsekuensi. Yang terbaik untuk kita lakukan adalah restitusi. Ini saya akan memberikan penjelasan tersendiri nanti untuk restitusi ini. Ada tahap-tahapnya. Bapak Ibu, restitusi ini yang terbaik untuk kita lakukan. Kalau Bapak Ibu memberikan hukuman, kita kasih hukuman, kita kasih konsekuensi. Ini masalahnya cuma kelar hari ini. Besok mungkin dia nggak datang terlambat lagi. Tapi kita nggak berhasil meningkatkan pribadi atau karakter dia jadi lebih kuat. Ya udah, kalau udah siap ya udah, besok dia nggak terlambat lagi karena dia udah jerah. Tapi pribadi dia ya kayak gitu aja. Nah, dengan restitusi kita memanfaatkan momen dia berbuat kesalahan sebagai momen dia untuk memperkuat pribadi dia, karakter dia jadi lebih baik lagi. Bagaimana caranya? Nanti ada tahap-tahapnya ya. Jadi ini yang terbaik, dan kita berharap dalam budaya positif ini kita bisa menjadi guru dengan level posisi control manager, di mana kita bisa melakukan restitusi. Jadi kita jadi manajer Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilihat di sini di banyak hukuman ini berada pada identitas gagal, dinamakan identitas gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi ini identitas sukses. Kenapa identitas gagal? Lihat, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kenapa? Kita mau dia jerah. Jadi kita kasih sesuatu yang bikin dia gak mau buat lagi. Tapi setelah dia menebus kesalahannya itu kita anggap udah impas, kamu udah bayar kesalahan kamu, ya udah. Gitu. Misalnya, oh dia bandel di kelas, sini kamu berdiri di depan. Udah siap berapa menit, nah sana duduk. Udah gitu aja. Jadi putus kan Bapak Ibu? Putus kan, gak ada tindak lanjutnya kan? Kita meyakini bahwa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi biar dia jerah. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kenapa? Kan udah ada peraturannya. Kita kembali lagi mengacu kepada peraturan. Peraturan, sanksi, keyakinan kelas, makanya harus terjadi kalau dia berbuat itu. Dia pun tahu, karena udah ada peraturannya, jadi nggak spontan. Sedangkan restitusi itu kita memberikan pilihan. Kalau yang ini, saya bilang kamu terlambat harus bawa pupuk, ya bawa pupuk, titik. Harus terjadi sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi, kita lihat lagi, kamu udah 3 kali kan, kemarin kita janji ya kalau kamu 3 kali terlambat bawa pupuk,
pupuk. Dia udah tahu kan sebelumnya kalau 3 kali terlambat dia bawa pupuk, oke. Nah kalau ini kita nggak suruh dia bawa pupuk. Nanti kita ada tahapnya Bapak Ibu ya, tapi kita akan memberikan dia pilihan bagaimana cara dia bisa mempertanggungjawabkan sendiri kesalahan dia semampu dia. Jadi dia rasa enak, kita merasa oh dia udah menebus kesalahannya, dan kita juga bisa meningkatkan dirinya sebagai menjadi karakter yang lebih baik lagi, lebih kuat. Nah ini masih banyak nih, hampir-hampir mirip ini, hampir-hampir mirip pengertiannya. Ini juga di sini dikatakan murid atau anak membenci peraturan, murid atau anak menghormati peraturan. Ya bencilah dia peraturan karena hukumannya mendadak, spontan, kejam kadang ya. Dan hukuman itu tidak hanya bersifat fisik tapi juga verbal. Ibu-ibu ngerepet, sakit hati anak murid, sakit batin anak murid. Nah itu juga itu juga hukuman. Itu juga hukuman. Itu efeknya negatif. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghormati peraturan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita selalu mengembalikan sesuatu kepada peraturan. Jadi dia hormat sama pengatur peraturan. Dia, oh ini peraturannya. Nggak suka-suka kita, ada peraturannya. Kemudian ini netral ya. Yang lebih baik lagi tadi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Karena dia menjadi karakter yang lebih kuat. Kesimpulan, seperti tadi saya ucapkan, hukuman bersifat tidak terancana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Ya kan suka-suka kita tadi menghukum dia apa, ya kan? Dihukuman kan spontan. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi dia tidak tahu apa yang akan terjadi, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan dia terima bila dia membuat pelanggaran. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita selama ini fokus kalau anak buat salah, anak itu hanya harus menebus kesalahannya. Kalau udah ditebus, udah putus prosesnya. Sedangkan restitusi ada tindak lanjutnya supaya menjadikan momen dia berbuat salah untuk membuat dia menjadi karakter yang lebih baik. Jadi ada tindak lanjutnya kalau restitusi. Nah ini tentang restitusi tadi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan habisnya. Restitusi memperbaiki hubungan. Ini restitusi memperbaiki hubungan. Misalnya anak-anak berantem, Bapak Ibu si A, oh kamu juga salah, kenapa kamu ngejek dia? Kamu juga baru diejek sedikit udah marah. Udah dua-duanya salah nih. Udah maafan kita paksa dia. Bapak Ibu tahu dalam hatinya seperti apa? Mungkin dia masih menolak, masih belum puas. Ya masih belum puas sehingga nantinya mungkin dia berteman lagi. Tapi kan ada sesuatu yang masih dia belum puas sebenarnya. Apa yang seharusnya kan kalau dengan restitusi nanti dua-duanya itu mendapatkan solusi seperti yang mereka inginkan. Jadi mereka dua-duanya mendapatkan solusi. Kemudian lanjut lagi ini tadi ya, kesimpulan dan hukuman, konsekuensi. Nah, restitusi adalah tawaran. Jadi kita menawarkan solusi. Bukan kita paksa. Dan restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Menuntun melihat ke dalam diri. Lanjut. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti kita akan belajar kalau anak-anak itu buat pelanggaran, Bapak Ibu, pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Setelah ini kita akan belajar restitusi adalah cara yang paling baik. Ya tadi ya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan, menjadikan momen murid melakukan kesalahan sebagai momen yang baik. Jadi tidak berlalu begitu saja. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kenapa saat kita memberikan hukuman itu sama artinya dengan kita memberikan penghargaan?
saat kita memberikan penghargaan sama itu artinya dengan saat kita memberikan hukuman. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Saya kasih contoh, misalnya Bapak Ibu, ada sebuah lembaga mengadakan lomba baca puisi misalnya ya, lomba baca puisi. Kemudian anak-anak kan antusias mengikuti lomba itu. Kemudian yang menang dapat hadiah. Setelah dikasih hadiah ya udah kan, udah siap kan. Nah, jangka waktunya pendek kan. Nah, kalau kita lakukan di seperti itu bisa. Tapi kalau untuk di kelas, nah hari ini buat puisi ya, siapa yang puisi yang paling bagus nanti Ibu kasih pulpen. Nah, buat dia puisi yang bagus karena dia mau pulpen tadi. Tapi jangka waktunya pendek Bapak Ibu. Besok Bapak Ibu nggak bisa lagi nyuruh dia minta pulpen lagi. Gitu, dia minta lagi pulpen. Anak-anak hari ini kita mengarang ya, tulis yang bagus ya anak-anak. Bu, kalau yang paling bagus dapat apa Bu? Nah, kenapa dia bisa bilang seperti itu? Karena dia sudah pernah diberikan penghargaan, jadi dia mau lagi. Tidak bisa kita gunakan dalam jangka panjang. Kita kan di kelas jangka panjang, nggak nyuruh buat puisi itu sekali. Besok kita suruh lagi, besok lagi kita suruh. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Saya yakin ini pernah terjadi, momen ini pernah terjadi pada Bapak Ibu sepanjang Bapak Ibu mengajar. Kemarin saya mengajar di kelas 4A, materinya tentang jam, menyatakan jam. Mereka di semester 2 ini akan belajar menyatakan jam, misalnya jamnya lewat 9.45. Di kelas 3 mereka sudah belajar menyatakan jam pas, misalnya 9, jadi it's 9 o'clock. Kalau 9.45 kan ada lebih 45 menit kan. Dan di semester 1 mereka sudah belajar angka puluhan. Jadi ketika saya baru masuk kelas 4 kemarin, saya mau membangkitkan ingatan mereka lagi dengan melakukan game. Mereka jawab pertanyaan. Kemudian ada salah satu anak bertanya, Miss, nanti yang menang dapat apa? Nah, kenapa anak-anak itu bisa tanya gitu? Karena kita kan udah terbiasa ngasih sesuatu sama mereka. Padahal apakah pemenang itu inti dari pelajaran saya saat itu? Bukan. Apa? Ya saya mau mereka mengingat materi yang puluhan yang sudah dipelajari di semester 1. Jadi nggak bisa kita kasih. Mereka akan minta lagi. Mereka lupa tujuan utama mereka apa. Karena yang dikejar adalah hadiah. Lupa yang pentingnya itu mereka bisa angkanya itu, bukan bisa hadiahnya. Kemudian jika mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu, baik selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun jadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Tindakan baiknya udah gak penting, yang penting dapat penghargaan. Itu udah jadi sangat melenceng. Penghargaan tidak efektif. Satu penghargaan adalah satu benda yang diberikan dengan prasyarat. Mau dapat ini, harus lakukan ini. Ada yang mengendalikan kita berarti ya. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa, berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak mau berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut terus melakukan hal yang kita inginkan. Misal ya, anak-anak menggambarnya bagus. Saya lihat ini di TikTok. Bagaimana Bapak Ibu bagaimana kita, bukan Bapak Ibu, kita memberikan pujian kosong pada anak-anak. Bu, tengok Ibu, gambar saya bagus, cantik kan Bu? Kita berikan pujian. Kan maksud kita supaya dia termotivasi ya. Ih, cantiknya gambarnya anak, bagus sekali. Ibu suka nih gambar kamu, cantik kali. Pujian kosong. Anak nggak tahu kita muji berdasarkan apa. Dia nggak tahu kompetensi atau kemampuan apa yang berhasil ditingkatkannya sehingga kita berikan dia pujian. Kita ganti kalimatnya. Iya, bagus ya. Ibu suka ini cara kamu mencampurkan warna. Bagus sekali warnanya nih, serasi. Berarti dari pujian kita, yang kita puji adalah kemampuan dia mencampurkan warna. Jadi pujiannya bukan pujian kosong. Penghargaannya dari kita ada nilainya kan? Kita sudah kasih tahu dia bahwa ada kemampuan yang sudah meningkat dari diri dia. Enggak sekedar, cantiknya, bagus sekali nih, mantap. Jangan kita tempel aja, enggak gitu ya. Itu pujiannya pujian kosong jadinya.
Next, penghargaan merusak hubungan. Saya yakin di momen kehidupan Bapak Ibu pernah, padahal sama kawan baik-baik aja, tapi giliran ketika ada lomba atau sesuatu kita jadi hubungannya nggak baik. Yang ini marah, apa saya yang marah, apa pokoknya jadi nggak enak lah hubungannya. Nah ini dia, karena penghargaan ini seharusnya itu nggak perlu ada, merusak hubungan itu nggak perlu ada, tapi gara-gara ada yang ini dan sebagainya jadi ribet, ya kan? Padahal itu cuma penghargaan itu kan cuma apresiasi sebenarnya dari apa yang kita lakukan. Yang penting itu kemampuan kita. Penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan menurunkan kualitas, ini hampir sama. Orang yang mengerjakan sesuatu karena dia mengharapkan penghargaan, dia buat memang sebaik mungkin, dia buat sebaik mungkin. Tapi kalau udah dapat penghargaan itu ya udah, karena dia memang maunya penghargaan itu. Beda sama orang yang buat, dia mungkin dapat penghargaan nanti, tapi dia bukan karena penghargaan itu. Nanti setelah dapat penghargaan dia buat lagi, lebih mengembangkan diri dia lagi, lebih kreatif lagi, karena dia mau berbuat sesuatu karena motivasi intrinsik, bukan dari penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitasnya, hampir seperti tadi ya, poinnya mirip. Penghargaan menghukum. Bapak Ibu, kalau kita kasih penghargaan berarti kita dibilang sama dengan menghukum dia. Kok bisa gitu ya? Kita lihat poin pertama, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Mungkin kita bilang ya pantas lah, kamu kan nggak ranking, masa kamu mau penghargaan juga, gitu kan? Simpel aja kita bilangnya gitu. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Padahal selisihnya cuma 0, Bapak Ibu, berapa lah angka 0, itu 0,2, 0,11. Bapak Ibu, saya cerita sedikit sebentar. Saya termasuk orang yang merasa tersakiti dengan sistem ranking ini. Padahal saya ranking 1, misalnya di SD. Saya udah merasakan tersakiti dari SD. Saya bilang sama teman saya, paling benci lah ujian, paling benci lagi rapot. Padahal saya ranking 1. Kenapa saya benci? Saya cemas kalau saya nggak dapat ranking 1 lagi. Jadi saya benci, saya maunya sekolah aja, saya dapat nilainya 100 nggak apa-apa, tapi jangan di ranking gitu. Setiap mau ujian, saya selalu gimana ya, harus ranking 1, kalau nggak ranking 1 nggak bisa. SMP gitu, di SMP ranking saya ada turun jadi ranking 2. Guru saya bilang gini, Bapak, anak Bapak rankingnya turun, tapi nilai anak Bapak naik. Udah dikatakan sama guru saya gitu. Namanya orang tua saya kan cuma tahu ranking aja, bodo amat sama nilai naik kan. Yang penting kalau kamu rankingnya turun berarti ya kamu menurun kinerjanya atau kualitasnya. Jadi kan yang orang tua saya lihat kayak yang tahunya saya jadi ranking 2. Padahal kalau saya lihat, iya ya nilai saya jauh sekali naiknya. Itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kalau kita inilah sistem ranking ini, kenapa nggak boleh, kenapa nggak ada lagi di kurikulum Merdeka? Kalau mau membandingkan anak, jangan sama anak yang lain, karena potensinya berbeda, minat bakat semuanya itu berbeda, latar belakangnya berbeda. Jadi membandingkannya dengan siapa? Dengan anak itu sekarang sama dia kemarin, semester kemarin. Saya selalu bilang sama anak-anak, ada dia anak nilainya naik atau turun? Kami turun rankingnya, nilainya kayak mana? Sama nilai kamu kemarin, jangan sama nilai orang lain. Jadi kita bisa mengevaluasi diri sendiri. Orang sukses akan mengevaluasi diri sendiri, sedangkan orang gagal akan mengevaluasi orang lain. Kemudian poin kedua, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Kan kita dikendalikan kan, mau buat ini, mau dapat ini, ya udah lakukan. Bukan karena diri sendiri, dikendalikan, gak dapat ya nggak dilakukan, ya. Sama dengan menghukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Sama kan? Gak mau melakukan ini nanti dihukum ya, atau mau melakukan ini dikasih hadiah. Berarti sama, memberikan hukuman sama nilainya dengan memberikan penghargaan. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Apalagi udah ngarep ranking 1, tiba-tiba nggak ranking, padahal kalau nggak ada itu nggak apa-apa juga ya. Ini kalau yang saya alami, dan saya mendapatkan jawabannya setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Oh ternyata ini akibat
akibatnya kemarin saya merasa tersiksa kalau ujian. Ternyata ini saya merasa tersiksa. Senangnya bentar aja pas dipanggil juara satu. Nih. Besoknya saya mikir lagi kayak mana caranya besok supaya jadi juara satu lagi ya. Ya, kayak mana caranya supaya bisa mempertahankan ya. Saya lupa bahwa yang penting itu kan bukan mempertahankan itu, tapi saya belajar dengan sebaik-baiknya. Ke arah situnya. Bukan, ke arah laptopnya. Nah, keyakinan kelas, kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Ini saya belum sempat buatnya, insya Allah minggu depan saya buat di kelas D3, kelas 3A buatnya. Bagaimana cara buat keyakinan kelas? Keyakinan kelas India, kenapa bukan peraturan? Kalau peraturan itu ini nih, satu kertas ini isinya 1 poin sampai 1 sampai 20. Udah ada peraturannya. Ini ditempel anak-anak, ini peraturan sekolah kita ya. Nah, kalau peraturan kelas adalah seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkai peraturan tertulis. Kenapa? Karena kita melibatkan anak dalam membuat keyakinan itu. Nanti kita buat keyakinan itu. Kita libatkan. Apa fungsinya kita libatkan dia? Agar dia merasa memiliki peraturan itu. Dia merasa bukan ibu yang ngatur kita, bukan ibu yang ngatur kita, kita sendiri yang mau peraturan ini. Kita mau peraturan ini karena kita butuh, gitu. Makan dulu Pak. Prosedur membuat keyakinan kelas. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi bisa dilakukan dengan Bapak Ibu kasih kertas post-it, ya, kertas kecil-kecil itu. Kita bilang, anak-anak kira-kira kita membuat peraturan kelas kita ini supaya aman, tertib, lancar kayak mana ya? Mungkin nanti kita kasih satu-satu. Kemudian mereka membuat, yang si A bilang datang tepat waktu, si B bilang mengumpulkan tugas harus tepat waktu, si C bilang ini. Kemudian, nah itu masuk dari poin pertama. Poin kedua, ini tadi ya. Poin kedua, mencatat semua masukan-masukan dari warga sekolah di papan tulis. Jadi kalau kita pakai kertas post-it, nggak perlu kita catat. Kita ambil aja kertas tadi, suruh anak-anak tempel aja di papan tulis. Jadi udah nampak semuanya. Semuanya udah bisa kita baca sama-sama. Lalu yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Harus kalimat positif dan tidak boleh kalimat yang mengandung peraturan. Misalnya gini, tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Itu kalimat negatif. Kita ganti. Itu kan kalimatnya masih kalimat peraturan. Kita ganti dengan kalimat keyakinan kelas. Misalnya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Tidak boleh mengganggu kawan. Tidak boleh tidak kawan sama kawan. Nanti kita bisa ganti menghargai perbedaan, gitu. Jadi kita buat kalimatnya jadi positif dan pendek, bukan kalimat peraturan. 4. Tinjau kembali daftar surah pendapat yang sudah dicatat. Temukan nilai kebajikan dari peraturan. Kan banyak tadi, kalau ada 25 siswa berarti 25 kertas. Enggak kita buat satu-satu. Kita satukan yang memiliki nilai kebajikan yang sama. Misalnya yang berkaitan dengan waktu tadi, mengumpulkan tugas tepat waktu, datang tepat waktu, misalnya cepat dalam mengumpulkan tugas atau dan lain sebagainya, itu kan berkaitan dengan waktu. Berarti kita satukan dia 1 poin, menghargai waktu. Atau yang berhubungan dengan teman tadi, menghargai perbedaan, kita buat menghargai perbedaan. Jadi dari yang banyak 25 tadi jadi sedikit. Ya, kita ambil nilai kebajikan universalnya saja. Lalu nomor 5, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama. Sebaiknya tidak terlalu banyak, 3 atau 7 keyakinan kelas. 6, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Kenapa nggak boleh banyak-banyak?
supaya dia hafal Bapak Ibu. Kalau banyak kali 20 poin capek hafalnya. Kita pun waktu lakukan restitusi, ini poin nomor berapa ya, lupa pula banyak kali. Kalimatnya kayak mana ya? Tapi kalau cuma 5 aja, itu kan kita ambil inti-intinya aja. Lebih mudah anak-anak itu untuk ingat. Paling banyak 7 ya. Setelah itu nanti ditandatangani, lalu nomor 7 kita tempelkan agar semua anak-anak bisa melihat keyakinan kelas yang sudah mereka susun. Itulah keyakinan kelas mereka sendiri yang meyakininya. Susah. Ke laptopnya deh. Ini contohnya ada keyakinan kelas 5. Nih, keyakinan kelas 5 seperti ini, enggak terlalu banyak. Nih, dan kalimatnya juga pendek-pendek nih. Enggak nampak juga nih kalimatnya apa. Tapi pendek nih kalimatnya. Apa tujuannya? Supaya lebih mudah anak-anak untuk ini juga menjaga, lihat di poin kedua, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Jadi bukan jagalah kelas ini, jangan mengotori kelas, jangan buang sampah di kelas. Jadi bahasanya tidak seperti itu, bahasanya bahasa positif, bukan yang negatif atau kalimat larangan. Boleh pakai kalimat larangan. Lalu ini juga contohnya menulis keyakinan kelas, sudah jadi tuber dia buat, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Keyakinan kelas 8C, kelas bahasa Inggris. Ini juga contoh keyakinan tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Yang penting mereka sendiri yang melahirkan keyakinan itu. Jadi kalau mau kita tanya, oh ini kan kamu kita sendiri nak sama-sama. Kita yang mempunyai keyakinan kelas ini kita, dari kita untuk kelas kita. Makanya dia poinnya tidak banyak-banyak. Posisi kontrol, 5 posisi kontrol kita bisa lihat. Jadi guru kita di sekolah, Bapak Ibu, bisa saja menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah. Kita bisa jadi teman, kita bisa jadi pemantau, dan yang terbaik kita bisa jadi manajer. Ya tetap guru tapi posisi kontrolnya manajer. Bagaimana penghukum itu? Ini 5 posisi kontrolnya dari Dian Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline. Ya, guru yang seperti apa itu? Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kita sudah jelaskan tadi hukuman itu apa yang dimaksud hukuman. Hanya karena guru seperti ini hanya ada satu, dia percaya hanya ada satu cara saja agar pelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia dihukum. Ciri-cirinya apa? Nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, jari menunjuk, menghardik. Oh kamu ya, kamu ini udah buat saya marah gitu. Nggak ada ampun Bapak Ibu kalau penghukum ini. Kamu terlambat, Bu, saya kayak gini, saya nggak mau tahu. Kamu tetap harus dihukum. Kamu udah salah. Udah. Hasilnya apa? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ya mungkin dia nggak marah depan kita ya, nggak ditunjukinnya, takut, bisa jadi dia mendendam dia sifatnya. Lalu guru yang kedua, oke Bapak Ibu, kalau penghukum tadi ada kita ya, ada. Dari kelima itu kita ada semua ada. Lalu kita pernah nggak Bapak Ibu menjadi guru yang suka pembuat merasa bersalah? Nih, gimana sih guru pembuat rasa bersalah itu? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, membuat merasa bersalah, akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri. Posisi ini akan memiliki penilaian diri. Murid akan menjadi merasa dia tidak berharga. Ciri-ciri nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, mendekat pada anak. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap menghukum,
karena emosi akan tertanam rapat di dalam, murid menahan perasaan. Oke, nanti saya kasih contohnya. Tadi ada videonya sebentar diputar ya. Lalu guru yang berada pada posisi kontrol teman. Ini sudah mulai, ini posisi yang ketiga, udah mulai bagus ini. Udah mulai bagus. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, mengajak ya, mengajak. Kan dia dekat sama murid. Jadi dia mengontrol murid, Bapak Ibu, dengan cara mengajak, nggak menghukum. Karena dia menjadikan murid itu kawan bagi dia. Posisi teman, guru bisa, tapi bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupaya agar hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kalau misalnya kita menganggap siswa kita teman, dia mau kan ikut apa yang kita arahkan. Jadi itu cara kita mengontrol atau mengendalikan dia. Ciri-cirinya apa? Nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja tak ada sisi negatifnya Bapak Ibu. Berarti ini enggak gitu bagus-bagus juga. Sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya, jika dia berbuat salah lagi atau ada yang orang lain mengontrolnya, dia cuma maunya dengar sama guru itu. Nah, itu dia efek negatifnya. Belum tentu berlaku dengan guru yang sama atau orang lain. Dia maunya ya dengar itu aja karena dia nganggap guru ini udah kawan dia, yang lain bukan. Ini efek negatifnya, enggak bagusnya. Lalu ada guru sebagai posisi pemantau. Ini sudah bagus. Guru sebagai posisi pemantau, enggak terlalu dekat kali sama siswa. Dia memisahkan antara hubungan pribadi antara guru dan murid. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi guru pemantau ini cirinya dia lebih kepada peraturan dan konsekuensi. Jadi balik lagi ke peraturan. Nada suara datar, bahasa tubuh formal. Jadi dia biasa aja. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar. Kan tadi udah ada. Balik lagi ke peraturan ini, konsekuensi. Guru tidak menunjukkan suatu emosi berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Tapi Bapak Ibu kalau mau jadi guru pemantau, posisi kontrol pemantau ini, kita harus memonitoring siswa kita, harus ada pengawasan. Kita harus punya catatan. Oh, kamu melakukan ini sekali, ini catatan kita. Jadi, iya benar. Itu berarti Bapak Ibu udah sudah posisi pemantau. Ya, sudah posisi keempat, bagus. Posisi pemantau ya, jadi berdasarkan peraturan. Kita punya catatan kapan dia melakukan pelanggaran. Jadi kita mengawasi, memonitor dia. Ya, beres. Dan posisi yang paling tinggi, posisi manajer ini posisi yang kita harapkan semuanya kita bisa. Insya Allah kita bisa ya Bapak Ibu ya. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Bukan kita suruh, tapi kamu maunya bagaimana? Menurut kamu supaya nggak telat lagi gimana nak? Bagusnya kamu maunya bagaimana nih? Hari ini kan kamu telat, katanya nggak telat bangun. Besok bagaimana? Kamu punya rencana apa nih? Bukan kita hukum. Udah senang siram bunga, udah siap siram bunga, udah dia pulang, gitu ya. Kalau guru manajer ini dia mempersilahkan muridnya untuk bertanggung jawab. Nanti dia pakai restitusi. Kalau guru manajer dia menggunakan restitusi dalam menangani pelanggaran. Ciri-cirinya nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Hasilnya murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dia salah, dia harus berpikir kamu supaya nggak salah lagi harus ngapain. Bukan kita suruh dia ngapain. Dan kita harus memonitoring besoknya dia buat apa enggak. Inilah guru yang berada pada posisi manajer. Oke Bapak Ibu silakan. Ini ada video. Bapak Ibu bisa evaluasi kita posisi kontrol yang mana ya? Salam bahagia Ada contohnya dari Bapak Guru hebat.
Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum. Lihat kalimat-kalimatnya Bapak Ibu ya. Naren! Sini kamu! Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali? Ayo ada dipakai gitu ya. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Karena mau berikan efek jerah. Hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Ini kayak ibunya paling susah jadinya nih. Susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan yang tenang, cenderung menunduk. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
Murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Nah ini bahasanya lebih ramah karena mereka menganggap teman dari teman. Ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya dia lebih senang kalau posisi teman. Bicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan Ya, sekolah? dia langsung mengacu kepada peraturan. Harus masuk sekolah, Nak? Memantau. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat. Kita langsung mengingatkan dia apa konsekuensinya. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, di posisi yang paling bagus. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu Nah, tingkatkan? dia mengingatkan kembali kepada keyakinan. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki Nah, masalah? dia menanyakan kepada siswa bagaimana dia memperbaiki masalahnya. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Jadi dibimbing terus dia ya Bapak Ibu untuk Selain mencapai Kak Emma, solusinya. ada ibu saya,
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Jadi posisi mana Bapak Ibu yang paling bagus? posisi mana? Manajer ya, memang yang terbaik. Posisi manajer. Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang Benar, sangat benar Bapak Ibu. Semua posisi 5 posisi kontrol itu kita semua pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Ya, jadi posisi terbaiknya adalah posisi manajer. Jadi kita semua pernah melakukan 5 posisi kontrol itu ya. Dan untuk mencapai posisi manajer itu juga nggak langsung habis pulang dari sini saya jadi manajer terus, enggak. Jadi bertahap. Karena dia untuk posisi manajer harus menggunakan segitiga restitusi seperti yang ibu gurunya tadi contohkan ya. Kata-katanya itu menggambarkan penerapan dari segitiga restitusi. Dan kita kalaupun belum bisa menjadi guru dalam posisi kontrol manajer, paling tidak pemantau dulu. Paling tidak pemantau, lalu kita latih diri kita untuk jadi posisi kontrol manajer. Nah, untuk menjadi guru dengan posisi kontrol manajer, kita melakukan restitusi. Jadi segitiga restitusi ini tahap-tahapnya Bapak Ibu. Jadi pertama kita menstabilkan identitas dulu. Kita menstabilkan identitas itu ya. Caranya seperti apa? Kita mengatakan, bisa berkata berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tujuannya apa? Untuk tidak memojokkan siswa. Kalau apa-apa dia udah ngerasa, wah aku gak bakalan jadi orang yang baik. Udah aku salah ya salah aja. Enggak. Jadi kita stabilkan dulu identitas dia. Dari yang kita tonton video tadi, kalau pada posisi manajer kan kita menjadikan siswa besoknya lebih baik lagi ya. Jadi kalau dia terlambat hari ini, kalau di posisi yang lain ya udah, kalau udah dihukum ya udah selesai. Tapi pada posisi kontrol manajer, besoknya dia memperbaiki kesalahannya sehingga punya kesempatan menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke, lanjut. Setelah menstabilkan identitas, maka yang dilakukan lanjut validasi tindakan yang salah. Nah, ini tadi ada yang mengatakan apa alasannya, kenapa kamu terlambat, kenapa kamu melakukan itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan.
Jadi kalau kita buat keyakinan kelas tadi, kita akan lebih mudah untuk kembali lagi menanyakan apa keyakinan kelas kita. Nah, apakah boleh kita terlambat? Jadi kita balikkan lagi dia kepada keyakinan yang telah kita susun. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini masuk kepada kalimat-kalimat untuk menanyakan keyakinan. Lagi Pak? Kayaknya ada video, Pak, ada video ya? Ibu, ini pelaksanaan restitusi contohnya. Jadi ikut suara lombanya ya. Menanyakan kenapa dia bisa tidur pada waktu malam. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada Ibu Nurul Handayani. Nah, di sini sesi pertanyaan kami persilahkan. Yang ingin bertanya kepada Ibu Nurul Handayani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Miss Nurul menjelaskan bahwasanya kalau sebagai guru kita tidak boleh memberi hukuman, memarah, ataupun bersuara keras. Jadi di kelas 1B itu bermacam-macam. Ada yang anak autis, ada yang super lasak. Jadi untuk memberi hukuman, solusi untuk guru tadi gimana? Apa kita nggak boleh memarah nih, tapi anak itu terlalu lasak? Gimana solusinya kami sebagai guru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya yang bicarakan tadi kita dipaparkan oleh Mus Nurul bahwa kita itu ada 5 tadi ya. Berarti kita ambil dulu yang misalnya yang lasak tadi, adik gunakan sebagai teman, himbau dia sebagai teman pendekatan. Nah, itu. Kemudian kalau yang bagian ribut ya dipanggil juga. Berarti solusi yang pertama dianggap dia itu sebagai teman. Kemudian lalu sebagai pemantau yang bisa. Kalau itu lebih jelasnya terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya sangat setuju memang seperti itu yang dipaparkan oleh Ibu Jasmi. Ibu Jasmi tadi sudah sangat benar. Jadi bukan tidak boleh memberikan hukuman Bapak Ibu, tapi kalau bisa hukuman itu diminimalkan, kalau bisa lagi ditiadakan. Tapi kalau memang dibutuhkan ya sewajarnya aja lah, jangan sampai yang memberikan hukuman fisik atau verbal yang memberikan luka batin kepada anak. Jadi tujuannya tadi kan ada tingkatannya kan, ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga ada restitusi. Mungkin agak sulit melakukan restitusi, tapi kita mencoba. Jadi seperti itu. Dia tidak, tujuan kita belajar di sini bukan nggak boleh dihukum sama sekali. Jadi kalau dia brutal ya udah brutal aja, enggak. Jadi kalau bisa kita minimalkan. Kalau kita minimalkan bahkan kita hilangkan sama sekali. Kalau dia perlu dihukum. Tapi kalau bisa naiknya jangan dihukum, tapi naik sedikit posisinya ke konsekuensi. Jadi beritahukan dia apa konsekuensinya. Memang benar Ibu, kalau kita membangun kesepakatan dengan siswa yang masih di kelas 1 itu berat sekali. Memang benar. Jadi ya memang aplaus lah untuk guru kelas 1 ini, memang luar biasa. Jadi luar biasa ya, kalau ini kan teori-teori ini kelas tinggi, kelas atas ya bisa melakukannya. Tapi seperti itu tadi, jika kita sebelumnya menjadi guru yang mudah memberikan hukuman, kenapa? Karena hukum itu enak Bapak Ibu, nggak perlu kesepakatan. Apa yang terlintas di benak kita suruh saat itu juga. Nah tujuan kita belajar di sini, kita nggak jadi guru seperti itu lagi. Kita mengubah cara kita dalam menangani siswa. Nggak, kamu berbuat ini, udah kamu saya hukum ini. Kalau hukum itu enak sekali, karena dia sekali kita siap memberikan hukuman kan udah selesai, nggak ada tindak lanjutnya. Jadi kita berharap kita sama-sama bisa mencari solusi yang lain dengan restitusi tadi, atau mungkin kalau sudah terlalu masih kelas 1 sudah terlalu ini naik dari hukuman ke konsekuensi itu bisa dilakukan dengan misalnya nanti kalau kamu lakukan ini 3 kali, panggil orang tua kamu ya. Nah, habis itu dia lakukan lagi 3 kali, kita panggil orang tua kita. Nah, disitulah cara kita menanganinya. Memang nggak mungkin kita bilang, Bapak Ibu dalam kurikulum Merdeka itu, guru ini kita ini petani Bapak Ibu, kita ini petani. Siswa kita itu benih yang tidak mungkin kita ubah dari padi menjadi jagung. Jadi yang bisa kita lakukan hanya menuntun dia. Jadi Bapak Ibu lakukan yang Bapak Ibu mampu. Nggak mungkin Bapak Ibu ubah dari yang brutal tiba-tiba jadi alim, kecuali memang Allah memberikan dia hidayah. Yang kita lakukan apa? Menuntun dia ke arah yang lebih baik. Jadi solusinya tadi kita ingatkan kepada dia konsekuensi. Jadi naik lagi dari hukuman, naikkan posisi Bapak Ibu ke pemantau untuk memberikan konsekuensi. Jadi konsekuensi nanti 3 kali Ibu panggil ya orang tuanya. Nah pada saat sama orang tua nanti dimediasi dengan kepala sekolah dan sebagainya, kita ciptakan bagaimana caranya agar siswa itu bisa lebih baik. Ini tadi ada 5 posisi kontrol. Mungkin kita bisa cari di 5 posisi kontrol itu ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan merasa dicintai, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan pilihan, dan kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Jadi kita harus lihat siswa itu kenapa dia main-main 4 jam pelajaran. Rupanya dia nggak merasa enjoy, nggak merasa happy. Itu kebutuhan dasar dia yang kurang. Jadi berarti karena saya ngajarnya selama ini monoton, jadi dia ribut. Karena temannya ini mengganggu dia. Jadi kita lihat kebutuhan dasarnya yang mana yang masih belum terpenuhi. Jadi begitu ya, bukan tidak boleh menghukum, tapi kita
yang kita suka asik menghukum aja kita naik ke posisi yang memberikan konsekuensi. Nah, demikian yang bisa saya jawab ya Ibu Fitri. Kalau saya lebih nanya tentang penghargaan dan ranking. Karena kalau kita lihat anak-anak ini rasanya begitu dia dikasih penghargaan pada saat dia ranking, itu yang memacu dia untuk berlomba dengan kawan. Yang pertama saya lihat. Yang kedua, tadi kan Nurul bilang bisa menjatuhkan anak kalau yang kita kasih hadiah sama yang enggak. Tapi dengan kita kasih hadiah, anak yang nggak dapat tadi terkadang terfokus dan termotivasi dia. Oh, saya besok mau ranking. Tapi saya pribadi juga mengatakan sama anak-anak, ranking pada dasarnya tidak dibutuhkan, tetapi yang dibutuhkan adalah jumlah nilai. Tapi ranking itulah yang membuat anak-anak itu senang. Pada saat dia dikasih hadiah, walaupun hadiahnya sebuah pulpen, Masya Allah sangat senang dia itu. Padahal begitu kawannya nggak dapat hadiah, besok dapat hadiah, iya besok kita belajar sama itu. Itu saya dengar sendiri dari siswa. Tapi begitu dia bilang ada ranking, sama aja nggak dapat ranking, udahlah, nggak tahu kita ranking berapa. Ada juga itu kemarin dengar juga dari anak kelas 4 ngomong di lokal kami, sama kita belajar apapun kami nggak dapat ranking, nggak tahu kita ranking berapa ya. Ada lah, itu kita nggak dapat hadiah lagi. Malas kita susu aja. Itu bahasa anak. Makanya kami kalau sudah kurikulum merdeka, apa yang kami harus lakukan sebagai guru di situ supaya anak-anak itu lebih paham. Baik Ibu, terima kasih banyak, bagus sekali pertanyaannya. Jadi ini kita berperang dengan pola pikir Bapak Ibu. Kita dari dulu sayangnya sudah ditanamkan pola, kalau yang kita tengok tuh ranking. Jadi untuk mengubah pola pikir itu memang nggak bisa dalam, ini kan baru nih kurikulum merdeka baru digunakan, langsung anak-anak memahaminya itu nggak bisa. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, kalau di sekolah-sekolah yang di Jakarta saya lihat sekolah swasta, ketika dia bagi rapor bukan nilai loh yang dijelaskan. Saya pernah lihat di situ di video-video mereka dia menjelaskan tentang karakter anak. Nah jadi di situ pola pikir mereka sudah bergeser dari nilai ke karakter anak. Bagaimana nanti bapak gini ya pak, bapak harus membimbing anak bapak seperti ini karena anak bapak tipenya seperti ini gitu. Bahasa mereka beda sama kita yang nilai. Jadi itu pola pikir anaknya memang yang sudah seperti itu. Kenapa? Karena kita memang udah turun temurun bertahun-tahun itu terjadi kan. Ranking itu nggak mungkin dalam 6 bulan ini langsung hilang pola pikir itu. Langsung kita mengacu kepada oh iya nak, yang penting itu bukan ini, bukan seperti ini. Apalagi penerapan kurikulum merdekanya baru sebentar dan sosialisasinya juga belum maksimal. Jadi saya setuju dengan yang Ibu Depi Yunita tanyakan tadi. Memang benar, saya juga menyadarinya. Salah satu keuntungannya itu memang kan kita tahu ya, segala sesuatu itu ada positif, ada negatif, ada kelemahan, ada kelebihan, dan kelebihannya itu. Tapi sayangnya kelemahannya lebih banyak. Jadi kelemahannya tadi sudah saya sudah saya paparkan, dan ternyata melalui orang kementerian sendiri mereka telah membahas itu dan mereka menganggap bahwa mereka ngambil ternyata lebih bagus tidak usah pakai ranking kan, berdasarkan pertimbangan juga itu kan. Nah meskipun kita sekarang kenapa kita selalu ranking anak-anak, kenapa pakai ranking ya, karena sudah bertahun-tahun dari SD mereka dari kelas 1 sudah polanya udah ya ranking. Tapi Bapak Ibu yakinlah kalau ini memang jadi kurikulum merdeka ini lama nanti bertahun-tahun kita akan hilang dengan sendirinya. Pola pikir kita yang memikirkan ranking itu akan hilang sedikit demi sedikit. Jadi nggak mungkin bisa langsung langsung anak-anak paham itu nggak. Kita aja nggak merasa puas kan? Kita aja sendiri nggak merasa puas apalagi anak-anak. Jadi yang bisa saya jawab demikian Bu Depi. Saya tambah sedikit Bu Depi ya. Tentang ranking ini hanya sekedar pengakuan untuk seseorang. Seperti yang dipaparkan oleh Bu Nurul tadi, seorang anak di kelas 3 umpamanya dia mendapat nilai 80 ya rata-rata, dapat
ranking 1. Begitu semester 1 di kelas 4, nilainya 83, tapi kawannya ada lebih tinggi lagi 84. Dari 80 ke 83 kan meningkat ini nilai dia kan. Tapi dia ranking 2. Sementara kawannya tadi dah ranking 1. Jadi kemampuan anak itu berbeda-beda. Jadi dia mendapat hasil yang bagus, tapi mendapat poin yang kurang beruntung untuk dia, bisa melemahkan dia. Itulah makanya di KM ini ranking dihilangkan. Kemudian yang berbeda kemampuan dengan kawan yang lain, yang mungkin ahlinya bukan di pendidikan umum, di pelajaran umum, dia mungkin skillnya di keterampilan, skillnya di situ, di kesenian mungkin kan. Dia termarginal jadinya, nggak pernah ada peroleh ranking 1, 2, 3 atau 10, nggak pernah. Padahal dia punya skill, dia lomba dia dapat juara umpamanya, pandai nari, pandai main bola. Kenapa dia nggak pernah dapat ranking kelas? Nah inilah bisa melemahkan seseorang. Maka memang beruntung nih kalau dia ranking. Nah jadi semua semangat untuk belajar. Itu menurut saya tadi dari hasil penjelasan tentang penerapan budaya positif. Kemudian seperti yang tanya Bu Fitriana tadi, bagaimana memarah. Dari dulu saya sudah sering bilang, kita tinggalkan budaya sering marah. Kita gunakan, manfaatkan budaya pendekatan kasih sayang. Hewan saja kalau sering kita busuk, dia nyuri ikan ini, kucing. Sering nyuri ikan dia. Tapi kalau jumpa kita busuk, kita makan, nah ini tulang aku makan. Tulang aja kita kasih. Saya yakin kalau sering kita buat seperti itu, dia tidak akan nyuri ikan lagi, tidak akan jahat lagi. Begitu dia membayangkan kita, langsung dia lendot kita. Tapi kalau dia nyuri ikan, kita ambil gagang sapu. Nah, jangankan dekat kita, nengok bayangan kita, cus lari. Itu hewan, buat manusia. Nah, jadi kita menggunakan pendekatan kasih sayang sekarang. Beda dengan kepala sekolah. Beda kepala sekolah dengan gurunya. Kalau di pendekatan kasih sayang bahaya. Tidak bisa. Nah, itulah. Jadi jangan nanti bapaknya suruh pendekatan kasih sayang, tapi sama kami marah-marah terus. Beda. Nah, terima kasih Bu Guru. Nah, selesai nampaknya pertanyaan kita sudah selesai dengan acara ini. Bagi saya pribadi mendapat ilmu, ya bagi Dewan Guru mungkin ya dapat juga ilmu. Dan insya Allah ke depan bisa kita ikut jejak dari Ibu Nurul Handayani. Saya tutup dengan bismillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang Bu, kita foto bersama. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin SDN, Kepala SD 1 Percontohan Kabupaten Citamiang. Benar pada kepala sekolah dari Ibu Nurul Hidayani SPD yang telah melaksanakan program sosialisasi tentang budaya positif terhadap peserta didik dan guru di sekolah di satu Percontohan. Semoga dengan adanya sosialisasi tersebut, mudah-mudahan apa yang kita harapkan tentang terhadap penanaman budaya positif terlaksana sebaik-baiknya di SD Negeri 1 Percontohan. Selamat dan sukses untuk Bu Nurul, semoga dapat diikuti oleh rekan-rekan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Saputriani SPD, saya wali kelas 2A. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Nurul Hidayani SPD di SD Negeri 1 Percontohan. Ibu Nurul telah melakukan diseminasi tentang budaya positif dan keyakinan kelas.
Pemaparan tentang budaya positif tersebut sangat bermanfaat untuk kemajuan sekolah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habibi Anhar, kelas 3A di SD Negeri 1 Percontohan. Saya bersama teman-teman telah membuat keyakinan kelas tersebut adalah langkah awal untuk mewujudkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Terima kasih Ibu Nurul Hidayani telah membimbing kami untuk membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.